Salam olahraga. Ini adalah berita duka untuk seorang Tommy Welly alias Bung Towel alias Handuk bersama semua para pembenci timnas lainnya di bangsa ini. Sejarah akhirnya mencatat bahwa seorang Coach Sintayong dia mampu untuk memulangkan pasukan Korea Selatan ke kandangnya sendiri bersama timnas Garuda Indonesia. Ya, kita semua pastinya merasa bangga, merasa bahagia, dan ini merupakan sejarah pertama kali ketika timnas U23 mampu untuk mengalahkan Korea Selatan. Bayangkan, klub di mana mereka berada di ranking 23 FIFA. Angka yang tidak main-main ketika timnas Indonesia harus mampu untuk menumbangnya. Kali ini kita para pecinta bola mania pastinya menunggu dengan sabar apa kira-kira reaksi dari manusia-manusia pengecut, manusia-manusia pembenci Coach Sintayong, manusia-manusia yang tidak berkualitas, dan manusia-manusia yang tidak bermutu dalam dunia sepak bola ini. Inilah cuplikan video bagaimana kira-kira reaksi dari seorang Toilet alias Tommy Welly alias Towel alias Handuk. Mari kita simak apa kira-kira yang akan dia lakukan. Kira-kira apa yang dirasain sama Bung Toel ketika ngelihat Indonesia menang ngelawan Korea Selatan? Dan kira-kira dia bakal ngeluarin statement apa lagi, guys? Coba komen. Indonesia menang. Semifinal ini. Semifinal. Semifinal kan? Bung Toel dia akan mengatakan pertandingan hari ini heroik, luar biasa. Heroik yang pasti luar biasa, nggak mudah. Tapi kalau kita lihat, ya saya paling jarang ngomong keberuntungan dalam sepak bola. Hoki keberuntungan, saya pikir itu adalah ketidakmampuan orang untuk menerjemahkan, lalu kemudian dia berlindung di balik kata-kata keberuntungan. Keberuntungan itu akan datang pada mereka yang opportunity itu akan datang pada mereka yang bekerja keras. Itu adalah keberuntungan. Saya menerjemahkannya seperti itu. Malam ini opportunity itu ada pada kita, keberuntungan itu pada kita. Misalnya satu VAR, satu tadi penalti yang diulang. Jadi buat kita sih ini memang ada momentum besar. Semifinal. Lebih mengancam. Iya. Makanya setengah mati gitu mungkin hasilnya. Saya hanya orang yang tidak ekspresif aja sebetulnya. Jadi kalau sejujurnya ini hati saya lebih berat gitu loh. Jadi saya menganggap Korea Selatan itu berat. Tapi lawan siapapun Uzbekistan dan Arab, saya merasa lebih ringan gitu loh. Jadi patut diapresiasi dibilang tadi. Patut diapresiasi, para pemain semua luar biasa. Para pemain luar biasa. Para pemain itu kan ada STY. Apa? Saya masih belum mengapresiasi dengan full. Iya. sampai di titik ini juga belum. Tetap tetap pemain number one. Saya melihat personality gitu loh. Bahwa teknis oke, saya akui bahwa dia ada gitu loh. Tapi makanya nggak semata-mata itu. Oke. Orang olahraga itu, Ya, dengerin lo. orang olahraga itu etiknya tinggi. Karena olahraga itu dunia yang berbeda dengan dunia yang lain. Ya, begitulah reaksi dari seorang Tommy Welly, manusia pengecut, manusia yang terus-terusan selama ini kita kenal selalu nyinyirin Coach Sintayong. Dia hanya mengatakan bahwa apresiasi dan hormat dan kemenangan ini adalah momentum menurut seorang Tommy Welly alias Towel alias Handuk alias Toilet alias Kloset ini. Jujur ya,
Di saat kita rakyat Indonesia sedang bereforia merayakan kemenangan dari timnas U23 di Piala Usia yang begitu luar biasa ketika mereka melawan Korea Selatan, berbeda dengan manusia brengsek yang satu ini. Memang tidak salah ketika saya seringkali mengatakan bahwa orang ini sebenarnya dia bukan pengamat bola. Dia adalah mafia bola. Dia adalah gelandang bola. Dia adalah sengkuni bola. Sehingga ketika fakta sudah membuktikan bahwa kualitas dari seorang coach Sintayong itu sangat luar biasa, tetapi dirinya masih belum juga untuk mengakui. Dan disinilah kita rakyat Indonesia jadinya tahu bahwa banyak sekali manusia-manusia yang di dalam dirinya tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas apa yang telah dipersembahkan oleh seorang coach Sintayong kepada bangsa ini. Jujur, saya merasa terharu, bahkan saya sampai mengeluarkan air mata. Air mata karena air mata kebahagiaan. Kebahagiaan itu datang karena seorang coach Sintayong yang selama ini kita tahu beliau adalah orang Korea Selatan, tetapi ketika Indonesia melawan dengan Korea Selatan, dia tidak mengutamakan nasionalismenya, tetapi dia lebih mengutamakan profesionalismenya. Salut, respect untuk coach Sintayong. Terima kasih coach, karena engkau telah mengubah wajah timnas Indonesia yang begitu istimewa di mata dunia. Selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita coba menyimak. Ini adalah kecaman-kecaman dari netizen kepada Tommy Welly, kepada Towel. Ada yang dibentuk dalam parodi. Semoga saja bisa menghibur pemirsa semua, dan juga ada beberapa apresiasi dari netizen atas kemenangan dari Indonesia melawan Korea Selatan ini. Mari kita cek bersama-sama. Kasih contoh apa bentuk tanggung jawab yang bisa menyelesaikan masalah ini? Sebutkan. Ini korbannya banyak, nggak Betul. bisa sekedar kode disiplin yang digunakan oleh Komdi seperti itu. Satu nyawa sama Makanya dengan saya naik seluruh. mempertanyakan. Bukan masalah banyak-banyak, satu aja cukup bagi kita Iya, itu banyak. makanya. Bukan Ini nggak masalah bisa banyak. biasa. Apa contoh? Toel, Hobiana sekarang Toel, semifinal Toel, Indonesia semifinal Toel, bisa di semifinal Indonesia. Kalau pengen saran sih, Toel kayaknya tinggal di gigiku yang kosong nih. Biar besok nggak malu. Timnas seperti kehilangan jati dirinya. Umpan-umpan lambung sudah jarang kita lihat. Pemain lari kencang ngejar bola tapi nggak nyampe juga sudah jarang. Pemain ngos-ngosan menjelang menit ke-90 juga sudah tidak ada. Salah-salah umpan pun jarang kita lihat. Mainnya pun sudah ke barat-baratan, adat ketimurannya hilang. Kamsahamnida Coach Sintayong. Makasih Coach, kau telah mengantarkan timnas kita mengukir sejarah baru. Saya berharap suatu saat starting line up timnas Indonesia diisi oleh pemain yang berasal dari Kabupaten Karanganyar. Pasti bisa dan yakin. Sejarah tercipta, Indonesia lolos semifinal. Nih kalau kalian lihat keringet aku nih, aku habis nonton guys, habis nobar guys ya. Ini bener-bener penalti yang sangat apa tadi tuh guys. Gila, ini match gak bisa kita gambarin deh. Ini adalah salah satu pengalaman paling mungkin bakal kita ingat sampai kita mati guys ya. Ini adalah momen penalti timnas kita lolos ke semifinal untuk pertama kalinya di Piala Asia guys. Ini guys, gue nonton sama ini guys. Lihat dia apa gak kuat berdiri. Dia apa gak kuat berdiri guys. Alhamdulillah nih kalian kok lihat ini keringat aku guys. Ini keringat aku, ini bukan air, ini bukan apa, ini keringat guys. Nonton timnas kita guys ya. Garuda, kamu lolos ke semifinal.
sejarah guys. Mau nangis rasanya guys. Tadi itu guys suara sampai serak guys. Korea nih bener-bener sulit banget dikalahkan guys ya. Aduh sumpah ini sampai kayak gak bisa aku ungkapkan rasanya guys ya. Lihat tuh teman aku aja nih gak bisa berdiri guys. Tapi yang penting lolos. Lolos semifinal. I'm coming. Sediaku menyala. Saya sudah nggak bisa berword-word lagi teman-teman ya, nggak bisa berkata-kata lagi ini harus ngomong seperti apa. Timnas kita semifinal men. Aku terharu banget ini Indonesia bisa masuk semifinal, tapi please teman-teman hilangin icon plus dulu di sini ya, di follow dulu. Oke, kita lanjut ya. Mimpi apa kita timnas kita masuk semifinal Piala Asia usia 23. Perjalanannya sangat-sangat berat ya. Kita di fase grup aja kita udah ada di grup neraka isinya finalis Piala Asia kemarin, Qatar, Yordania, sama Australia. Dan kita bisa lolos teman-teman. Bahkan di 8 besar tadi malam kita ngalahin Korea Selatan. Walaupun dengan titik adu penalti teman-teman, tapi kita ngalahin Korea Selatan Pak. Nahan imbang 120 menit. Wow. Dan kemarin aku bener-bener ngeliat permainannya Indonesia teman-teman. Wonderful teman-teman, bener-bener wonderful. Apalagi pas di babak pertama, gila. Walaupun sempat deg-degannya di menit-menit awal kita sempat kebobolan, untung aja wasitnya cek VAR. Dan kali ini performa wasit boleh dibilang oke teman-teman ya. Sempat deg-degan di menit-menit terakhir karena kita kebobolan ya. Kita gagal memaksimalkan banyak peluang ya, walaupun kita melawan 10 pemain Korea karena ada satu yang kartu merah, tapi kita kebobolan 2-2. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita menang teman-teman. Semangat buat Garuda muda ya. Dan yang bikin lebih terharu lagi ya teman-teman, ketika momen Erick Thohir ini datang ke ruang gantinya timnas kita, dan timnas kita anak-anak muda ini ditanya capek, mereka jawab enggak gitu ya. Bahkan mereka target 2 menang lagi alias juara. Hormat buat semua pemain-pemain timnas kita ya, usia 23, kalian paling top best ya. Kalian bikin harum nama Indonesia di luar negeri, luar biasa teman-teman, respect. AS Roma menang, timnas Indonesia kita menang, Manchester City juga membantai. What a day ya. Bener-bener jemaah Jumat yang berbahagia ini teman-teman. Semringah ya, walaupun kita tidurnya cuman berapa jam aja, tapi no problem ya. Semuanya dibuat timnas. Walaupun aku waktu pas Korea Selatan nyetak itu aku ketiduran, bangun-bangun langsung sudah jam 6:30. Astagfirullahaladzim. Ayo guys, 2 game lagi kita juara dan mengukir sejarah, bikin diam itu si Bung Handuk. Oke, segitu aja dari aku teman-teman ya. Salam olahraga, Forza Timnas Indonesia usia 23. Satu game lagi sudah kunci ke Olimpiade. Kalau 2 game kita juaranya. Ayo. Semua. Ayo. Tapi gampang sekali tadi ya. Semifinal, welcome. Indonesia lolos ke semifinal setelah mampu mengalahkan Korea Selatan U23 lewat drama adu penalti 11-10. Luar biasa, dramatis sekali. Dan dengan hasil ini Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan jam 9, 3 hari lagi. Jadi menurut gue ini spektakuler.
target dari PSSI hanya sampai 8 besar, tapi memang STY pede bahwa dia akan bisa sampai semifinal bahkan Olimpiade. Dan Olimpiade selangkah lagi. Kalau kita menang di semifinal lawan Uzbekistan, kita sudah pasti masuk ke Olimpiade. Tapi kalaupun kalah, belum gagal. Ya, artinya kita masih punya kesempatan untuk lolos Olimpiade karena ada perebutan peringkat ketiga. Kalau kita menang, kita lolos Olimpiade. Kalau kalah pun, kita masuk playoff Olimpiade. Jadi benar-benar peluang masuk Olimpiade itu terbuka lebar akibat kita lolos semifinal ini. Walaupun tadi sebenarnya kita harusnya bisa kill the game 90 menit, tapi memang inilah semifinal sama kayak Qatar Jepang. Kesulitan juga Jepang lawan 10 pemain Qatar, akhirnya extra time, dan di extra time memang diselesaikan. Kalau kita harus ada penalti. Sangat amat luar biasa. Sukses tim pelatih, sukses tim PSSI juga, pemain, semua supporter jangan lupa yang selalu hadir di stadion, memenuhi semua elemen, bekerja keras, semua elemen berkontribusi untuk lolosnya timnas U23 untuk pertama kalinya ke semifinal. Luar biasa, tinggal dituntaskan. Olimpiade kita pasti datang. Salam sepak bola Indonesia. Segitu dulu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Jujur, saya merasa terharu ketika kita melihat momen di mana Pak Erick Thohir dia masuk ke dalam ruang ganti lalu bertemu dan bertanya kepada timnas Garuda kita. Satu kali lagi, timnas katakan tidak, 2 kali lagi. Artinya bahwa mereka punya keyakinan yang begitu luar biasa. Mental untuk menang itu memang sudah melekat dalam diri timnas Indonesia di bawah Coach Sintayong ini. Jujur, kita semua rakyat Indonesia pastinya bangga. Kita pastinya bahagia dengan kemenangan dari timnas U23 ini ketika harus memulangkan pasukan dari Korea Selatan ke kandangnya. Padahal kita sebagai rakyat Indonesia, ini adalah momen pertama kali di mana sejarah akan mencatat bahwa Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan. Selamat untuk para pemain timnas. Ini adalah kebahagiaan kami semua, dan juga kami akan terus mendukung timnas Indonesia, mendukung timnas Garuda agar kedepannya bisa lebih baik dan terus mengharumkan nama bangsa Indonesia. Terima kasih Coach Sintayong, terima kasih Pak Erick Thohir, terima kasih semua para pemain, khususnya Hernando Ari. Dirimu luar biasa, Ndok, hebat. Lalu terima kasih juga kepada supporter. Kalian memang sangat-sangat luar biasa. Dan tugas kita dari pecinta bola mania, mari kita kawal terus manusia-manusia pecundang, manusia-manusia pengecut, manusia-manusia pengkhianat yang hanya mau menjatuhkan Coach Sintayong, timnas Indonesia maupun PSSI. Itu adalah tugas kita untuk mengawal terus manusia-manusia yang banyak bacot yang tidak punya prestasi apa-apa untuk timnas Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.